Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu sehat dan juga diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan membahas dua sosok yang terus-menerus menyerang Pak Jokowi, yang terus-menerus dan sangat getol menuduh Pak Jokowi sebagai koruptor, menjual negara kita ke China, membuat negara dalam negara. Siapa lagi kalau bukan Said Didu dan juga Ahmad Hosinuddin, kuasa hukum Said Didu. Waduh. Dan kalau kalian tahu teman-teman ya, mungkin ya para penonton ini sudah banyak yang mengetahui siapa Ahmad Hosinuddin yang sebenarnya. Dia ini kan ex-HTI yang dulunya sangat getol ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia, ingin mengubah konstitusi kita teman-teman. Waduh. Terus yang dituduh ingin mendirikan negara dalam negara Pak Jokowi. Padahal dia yang dulu seperti itu. Mungkin sampai sekarang ideologi dia masih seperti itu teman-teman. Tapi akhirnya mungkin masyarakat sudah semakin sadar Ahmad Hosinuddin ya kemarin itu diarak oleh warga teman-teman. Karena selalu memprovokasi dan mengadu domba warga. Nah ini sebagai lanjutan video saya sebelumnya di tadi siang yang saya upload. Kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton video tadi. Tidak kalah serunya dengan video ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo. Sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, file kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai bulan. Lebay. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kedoliman Joko Widodo. Kenapa pula kita minta Buktikan Jokowi dong. diadili pasal lengser? Kenapa nggak sekarang? Sebenarnya kami setuju sekali kalau sekarang langsung diseret diadili. Omon ya kan? Karena kejahatan itu tidak menunggu lengser. Harusnya kalau equality before the law itu berlaku, seorang presiden itu berkedudukan sama di muka hukum sebagai warga negara, harusnya hari ini bisa ditangkap saudara Joko Widodo. Subianto diminta untuk mengejar Jokowi ke Solo. Tak perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika atau ke Gurun Sahara. Waduh. Kira-kira begitu netizen hari ini. Netizen apa Anda gitu? Netizen atau kelompok-kelompok Anda sendiri gitu ya kan? Diperjelas dong, jangan jual-jual netizen dong. Kali aja kelompok-kelompok Anda doang yang ingin menyeret Pak Jokowi ke penjara ya kan? Terus nggak bisa membuktikan apa kesalahan Pak Jokowi gitu. Nah, ini adalah video setelahnya teman-teman. Tadi itu sebelum ya, mereka sangat berkuar-kuar dan segala macam. Ini setelahnya gitu. Saya mau ngambil mobil. Oke. Saya mau ngambil mobil. Jalan. Adu domba ya kan, adu domba. Weh, kalau mau hidup jangan dibanten loh. Ini bumi Allah. Bumi Allah. Wah, ngeri sekali. Karena itu kalau tahu jangan mengambil hak Allah. Semua Ada yang ngomong orang gila tadi. Hah? Kalian denger nggak teman-teman? Tadi ada yang ngomong orang gila ya? Iya nggak sih? Hah? dulu ngapain lu ngotot lu? Ngotot lu. Waduh. Mau lewat Pak, mau lewat. Ini warga sepertinya semakin cerdas ya. Ya kalau mau aksi ya aksi aja gitu. Tapi kan kelompok-kelompok mereka ini selalu memprovokasi warga teman-teman. Iya nggak sih? Dorong-dorongan. Iya tunjukkan. Panggil polisi. Padahal di video sebelumnya tadi teman-temannya yang saya upload tadi siang, Ahmad Hosinuddin itu nunjuk-nunjuk polisi juga sampai ngajak polisi berantem loh. Sekarang malah manggil-manggil polisi. Ada-ada aja orang ini ya kan? Kalau nggak percaya, kawal saya. Kalau nggak percaya, kawal saya.
Iya, dikawal ya kan. Waduh. Apakah ini sebuah karma, teman-teman? Apakah karma Pak Jokowi berlanjut seperti kata netizen-netizen di TikTok gitu? Karena kan selama ini orang-orang yang menuduh, memframing jahat Pak Jokowi itu kalau kata netizen ya menuai karmanya tersendiri. Dan satu demi satu para pembenci Pak Jokowi akan menerima karmanya sendiri. Wah, ngeri banget kalau netizen berkata ya. Masalahnya apa sih? Saya pada mau mampir ke Solo. Oh gitu kan? Iya. Mau apa mampir ke Solo? Yo mau cawe-cawe. Bukan saya. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya? Ikut-ikutan. Saya pengen ikut-ikutan. Obama, kemarin Obama. Apa biasa? Kemarin juga bagian negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. Kalau Pak SBY boleh. Oh kalau itu bekas panglima saya. Oke Pak, saya minta izin Pak. Wah, ini keren banget, teman-teman. Wah, ini momen yang membuat banyak orang akan kebakaran jenggot, teman-teman. Akan membuat banyak orang tidak ikhlas gitu. Pak Prabowo ternyata tidak tahu, teman-teman, arti cawe-cawe itu. Baru dijelaskan tadi sama Pak Jokowi apa arti cawe-cawe itu. Waduh, dan Pak Prabowo katanya ingin cawe-cawe sama Pak SBY. Dan tahu kalian gimana respon Pak Jokowi? Kalau sama Pak SBY boleh cawe-cawenya, kalau sama saya nggak boleh. Ya, nyindirnya keras banget Pak Jokowi ya. Saya ingin tanya, berarti dari awal memang Pak Prabowo tuh pengennya Mas Gibran ya jadi cawapres? Sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres. Dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi 3 atau 4 nama. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan itu dan kemudian ditimbang, kemudian dihitung, ya sehingga kemudian ya pada saat itu jatuh pilihan hitung-hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya Mas Gibran. Ini kan udah unggul ya Bang ya. Saya ingin Abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Enggak bener. Nggak bener. Yang bener 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Yang Pak bener Prabowo 5 kali, minta ya. izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Pak Jadi Jokowi tidak pernah mengiyakan ya. Nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Ini formula yang paling bisa memenangkan Pak Prabowo ya, Ya, bersama menurut saya begitu. Dan saya dengan beberapa orang ya kita sama-sama lah gitu. Saya nggak pernah kerja sendiri kok itu. Kalau dibilang kerja sendiri itu terlalu gimana, saya selalu kerja sama-sama. Kita kemudian bikin formulanya, kemudian kita sajikan kepada Pak Prabowo, hitung-hitungannya begini, ya sudah. Oke. Alhamdulillah diterima gitu hitung-hitungannya. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Jangan ragu-ragu Mas Kau Gibran. harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Proyek Strategis Nasional atau PSN diinstruksikan oleh Pak Prabowo untuk dievaluasi. Nah, ini diinterpretasikan oleh lawan-lawannya Pak Prabowo dan Jokowi ya. Ini adalah satu momentum akan terjadi perpecahan Iya, antara Pak perpecahan. Prabowo dengan Jokowi. Karena dianggap
PSN ini adalah warisan dari Jokowi. Apa benar begitu? Oke, saya akan menanggapinya. Jadi yang namanya PSN itu ya memang mesti harus dievaluasi. Karena apa? Kita sama-sama tahu PPATK pada tahun 2024 juga sudah menemukan ya, dari total anggaran PSN ya yang ratusan triliun itu ya totalnya ya, itu 34% sampai 36% itu uangnya larinya kemana? Ke mafia, ke ASN ya, bahkan ke politisi, ke partai ya. Itu sudah ditemukan loh. Itu harusnya dibongkar itu oleh PPATK alirannya. Tetapi itu kan mandek kemarin, belum dibongkar. Tapi ini akan jadi bola salju. Karena gini loh, PSN ketika sudah dijadikan status oleh pemimpin, oleh presiden, ini mafia-mafia, biong, ya oligarki dan lain-lain udah pasti akan mengambil keuntungan. Contohnya penguasaan lahan, di mana ketika nanti akan dibangun di atasnya lahan tersebut proyek strategis nasional, ya secara undang-undang kalau itu HGB kan itu mesti dibayar oleh negara minimal 2 juta per meter. Nah ini kan bagi para mafia tanah ya, bagi para pemain dalam arti bandit ya, partai busuk ya, politisi busuk, ASN ya, aparatur pemerintah, mau ada di dinas dan kementerian yang berkaitan dengan itu ladang cuan. Makanya harus dievaluasi. Nah, ketika ini dievaluasi, ini akan banyak membuat perlawanan nggak? Tidak, pasti ada perlawanan. Karena status quo, orang-orang yang tadinya sudah melakukan rencana busuknya pasti akan tersingkir. Terus apa hubungannya dengan ini jadi momen perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi? Ya nggak ada. Udahlah, dia udah nyatu, susah mau pakai cara apapun kalian mengadu domba mereka susah. Nyatu, orang ini berkelanjutan kok. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Ahmad Husainuddin dan juga Said Didu yang terus-terusan menyerang Pak Jokowi akhirnya diarak oleh warga teman-teman. Sampai dipermalukan seperti itu ya, diusir, waduh. Dan bagaimana tadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ngobrol dengan santai, bercanda, membantah seluruh tuduhan-tuduhan para pembenci soal cawe-cawe. Waduh, sangat cair gitu. Ada yang bilang Pak Jokowi dan Pak Prabowo mulai pecah. Aduh, udah jauh-jauh lah sana. Dan bagaimana tadi Don Dasko menjelaskan bagaimana penunjukan Mas Gibran sebagai cawapres kala itu teman-teman. Dan bagaimana Pak Jokowi tidak pernah mengiyakan pencalonan Mas Gibran. Dan terakhir dari netizen yang membongkar bagaimana evaluasi terhadap PSN yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, yang menurut saya juga benar teman-teman, harus dievaluasi. Seperti pagar laut itu kan harus dievaluasi, HGB-HGB-nya semuanya harus dievaluasi. Jangan sampai ada mafia-mafia yang bermain teman-teman, ada orang-orang atau segelintir kelompok yang merugikan negara ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.